Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karsiti dari SMP Negeri 2 Cilengsi, dan saya adalah CGP Angkatan 7 dengan PP saya adalah Putri Utami Putri dan fasilitator saya adalah Bu Nelis. Nah, hari ini saya akan wawancara dengan Bapak Asep selaku Kepala Sekolah dari SMP Negeri Cilengsi. Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi. Ya, sebelumnya silakan Bapak diperkenalkan diri dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Suherman. Tempat tinggal di Cariu dan mulai tugas di SMP Negeri 2 Cilengsi sejak bulan November tahun 2021 sampai dengan sekarang, ya kurang lebih setahun lebih ya. Tempat lahir di Cianjur beberapa puluh tahun yang lalu. Istri 1, anak 3. Oke, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bapak yang berhubungan dengan tugas saya di CGP, yaitu tentang dilema etika dan rujukan moral. Untuk pertanyaan pertama Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin harus diketahui dulu apa yang dimaksud dengan etika moral dan dilema etika dan rujukan moral. Gitu ya. Kemudian baru diidentifikasi. Betul. Kita harus tahu dulu, baru kemudian bisa mengidentifikasi apakah ada di lingkungan sekolah kita atau tidak. Dan untuk tadi apa? Dilema etika ya. Ada beberapa kasus yang menjadi dilema di sekolah kita gitu ya. Dan dilema tersebut serba bingung juga gitu ya. Harus bagaimana untuk menyelesaikan. Untuk contoh kasusnya Bapak, misalnya kasus dilema etika yang pernah Bapak alami di sekolah ini, contohnya adalah kasus yang seperti apa gitu. Terus nanti kira-kira bagaimana cara Bapak mengambil keputusan untuk kasus yang sama-sama benar? Salah satu kasus yang pernah terjadi di sekolah kita yaitu kasus yang mungkin hanya di sekolah kita terjadi gitu ya. Berbeda dengan sekolah lain. Itu ada salah satu guru yang intinya kurang disukai lah oleh siswa gitu ya. Mungkin karena ucapannya, karena tindakannya keras mungkin kepada siswa, sehingga siswa mengadukan kepada guru lain yang dianggap oleh siswa itu dipercaya gitu ya Pak ya? Dipercaya atau dekat lah, kedekatan dengan siswa. Nah, di satu sisi kita juga kan harus melindungi guru tersebut. Betul. Di sisi lain ya siswa juga harus kita lindungi biar jangan sampai terjadi bullying baik oleh teman-teman maupun oleh guru. Tapi ya saya percaya pada guru-guru di sini tidak akan ada bullying kepada siswa. Mungkin itu hanya tanggapan siswa yang kurang mengenakan bagi siswa gitu. Setelah diidentifikasi memang ada saya nanya ke beberapa orang guru yang merupakan teman dekat guru tersebut dan beberapa siswa juga dipanggil oleh
wali kelas maupun oleh BP. Sebenarnya apa sih? Ya. Nah, ternyata setelah ditelusuri adalah diambil solusinya dengan cara guru tersebut diajak ngobrol dari hati ke hati, sebenarnya ada apa menurut versi beliau. Ternyata beliau memaparkan versinya seperti itu. Ada perbedaan antara versi siswa dengan versi guru. Ya, akhirnya setelah ngobrol, ya alhamdulillah sampai dengan sekarang gap tersebut sudah tidak terjadi lagi, dan mudah-mudahan kedepannya tidak akan terjadi lagi. Dengan cara ngobrol dari hati ke hati. Ya, jadi saya sedikit simpulkan ya Bapak. Jadi pengambilan keputusan yang Bapak ambil pada saat Bapak mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah ini adalah dengan mengidentifikasi dulu perilaku dari guru tersebut ya Pak ya, karena dari siswa. Ya dari dengan cara mencari data-data baik dari siswa maupun dari guru-guru yang lain gitu ya Pak. Jadi di sini Bapak cara pengambilan keputusannya adalah dengan cara melindungi guru tersebut supaya tidak terjadi bullying gitu ya Pak ya. Ya. Terus untuk langkah ketiganya Pak, itu kan tadi Bapak sudah menyebutkan langkah-langkah atau langkah-langkah yang sudah Bapak ambil dalam mengambil keputusan. Nah, untuk prosedurnya Pak, prosedur yang Bapak sudah lakukan selama ini itu apa Pak? Jadi kalau menurut saya prosedurnya itu kita harus punya data dulu. Oh gitu ya Pak. Jadi jangan sampai kita bertindak tanpa ada data, hanya berdasarkan perasaan saja, data dan fakta. Makanya saya bertanya kepada tidak hanya satu guru, beberapa orang guru, kemudian siswa yang bersangkutan juga, gitu. Kemudian ke guru BP-nya, sebenarnya apa sih yang terjadi, gitu. Nah, baru bisa diambil kesimpulan kalau ternyata harus seperti ini. Dan tidak ada perbedaan, saya tidak membedakan siapa guru tersebut, entah itu PNS atau honorer. Yang penting beliau ini adalah guru SMP Negeri 2 Cilengsi. Berarti ini prosedur ini itu udah termasuk solusi yang efektif loh Bapak untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolahan kita. Kalau menurut saya berdasarkan, jadi segala tindakan itu harus ada dasarnya, faktanya apa gitu. Jangan sampai kita menduga-duga, cenah cuci anu gitu. Kalau istilah dalam bahasa Sunda, katanya. Terus saya tanya juga menurut versi beliaunya itu sendiri bagaimana, baru nanti akan kelihatan mana yang versi beliaunya, versi yang lain bagaimana, baru kemudian kita ambil tindakan. Setelah Bapak menyelesaikan kasus yang ada di sekolahan kita Pak, pasti nggak mungkin tidak ada tantangan ya Pak ya. Yang Bapak rasakan sendiri itu tantangan apa yang Bapak rasakan pada saat Bapak mengambil keputusan tersebut? Ya, kalau ini baru. Kalau tantangan pasti tetap ada. Setelah diambil keputusan itu, tentu saja mungkin kita akan sedikit kurang disukai lah dengan tindakan itu. Tapi kalau menurut saya ya tindakan itu ini kan hanya cuma ngobrol aja, ngasih pendapat, sebaiknya seperti ini gitu. Tidak mengajari, tidak menggurui gitu. Terserah itu tanggapan beliaunya bagaimana. Itu merupakan tantangan juga ke depannya seperti apa. Tetapi ya sampai dengan saat ini ya tidak terjadi apa-apa dan tidak ada masalah
yang berlanjut, titik sampai di situ. Iya. Berarti tantangannya adalah Bapak merasa orang yang Bapak selesaikan masalahnya itu menjadi kayak kurang suka dengan Bapak gitu ya. Itu menurut Bapak itu tantangannya Pak ya? Ya kemungkinan. Kemungkinan ya. Nah, sedangkan Bapak itu kalau untuk menyelesaikan kasus Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga atau Bapak punya jadwal khusus untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di sekolah ini Pak? Ya tergantung kasusnya. Ada yang kasusnya itu harus segera diselesaikan, ada yang bisa ditunda dulu sampai kita mendapatkan data dan fakta dulu. Contoh yang harus segera, misalnya genteng bocor, itu kan masalah. Masa dibiarkan? Iya betul. Harus segera mungkin. Bagaimana caranya ya? Bukan berarti kita yang harus naik kan? Iya. Itu kalau tukang aja. Iya. Menurut siapa yang bisa naik? Tukang. Iya. Robert atau ngacur atau kita panggil tukang dari luar. Iya, berarti di sini ada beberapa kasus yang memang butuh segera untuk diselesaikan. Berarti memang saat itu harus diselesaikan ya Pak ya. Tapi ada beberapa kasus yang memang Bapak harus cari data-data konkretnya dulu. Apakah apakah benar kasus itu terjadi atau tidak, mungkin seperti itu ya Pak. Baru Bapak cari waktu untuk menyelesaikan. Betul Pak. Betul. Kalau dalam hal ini Pak, selama ini gitu Pak, adakah orang yang sangat berperan membantu Bapak dalam menyelesaikan setiap permasalahan, terutama untuk permasalahan dilema etika ini Pak? Ya dengan cara ngobrol dengan beliau. Ya berarti orang yang paling membantu Bapak menyelesaikan permasalahan adalah Ibu berarti gitu ya Pak? Gitu. Iya. Ya dengan cara ngobrol itu kan sebenarnya sharing gitu ya Pak ya? Sharing lah, walaupun harus begini harus begitu enggak sih. Iya. Sebaiknya begini. Gimana kalau begini? Ya coba lagi. Iya, karena Ibu sendiri itu adalah seorang guru penggerak ya Pak ya. Jadi beliau sudah tahu bagaimana coaching yang baik untuk Bapak gitu ya pastinya ya Pak ya. Ya, pertanyaan terakhir Pak. Pelajaran yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dari kasus-kasus berbasis dilema itu apa saja Pak? Apa pembelajaran yang Bapak dapatkan gitu dari menyelesaikan kasus-kasus selama ini? Ya banyak sekali ya, terutama dari pribadi gitu ya. Ternyata ya banyak permasalahan di luar dari pribadi yang bisa dijadikan cerminan bagi kita. Oh ternyata harusnya seperti ini, dan bisa dijadikan sebagai acuan kalau hal itu terjadi kembali di masa yang akan datang. Jadi kalau suatu saat terjadi lagi hal yang sama, ya bisa dicoba dengan cara yang sama gitu. Ternyata kalau berhasil bisa dicoba lagi. Kalau gagal berarti jangan dicoba lagi yang seperti itu. Berarti itu pembelajaran yang Bapak dapatkan ya Pak ya. Jadi Bapak lebih punya pengalaman, lebih punya wawasan yang mungkin Bapak bisa terapkan lagi pada saat nanti mendapatkan pengalaman yang sama gitu ya Pak ya. Dan pasti yang namanya sekolah kan tidak akan mungkin tetap di satu sekolah. Betul. Dan di tiap sekolah juga pasti akan menemukan hal-hal yang baru mungkin. Tapi hal yang baru tersebut bisa melihat ke hal-hal yang ke belakang. Siapa tahu ada kasus yang sama gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak lancar dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di sekolah, dan kepemimpinan Bapak bisa disukai baik oleh siswa maupun oleh guru-guru untuk komunitas sekolah ya Pak ya. Ya, terima kasih. Dan saya juga butuh dukungan dari rekan-rekan semua, guru, PU, penjaga, pokoknya semua
yang ada di lingkungan sekolah itu harus mendukung kegiatan-kegiatan sekolah, karena kata ibu mereka saya itu bukan apa-apa, ya orang biasa. Terima kasih Bapak Ya, atas sama-sama. waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omay Komara, bertugas di SMP Negeri 3 Cilengsi, Kabupaten Bogor. Tentunya di sekolah itu memang banyak kasus-kasus yang terjadi, dan kalau misalnya ada kasus yang terjadi, tentunya kita juga harus melihat kasusnya juga seperti apa. Jadi untuk bisa menentukan, mengidentifikasinya itu kita harus tahu dulu kasusnya seperti apa. Itu. Kemudian kalau sudah diketahui kasusnya seperti apa, tentunya kita menggali fakta dari hal-hal yang terjadi kaitannya dengan terjadinya kasus tersebut. Ya, jadi untuk kasus di sekolah itu tentunya ada beberapa hal gitu ya. Kalau di sekolah itu ada antara misalnya individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok gitu ya. Contoh aja ya, contohnya salah satu yaitu individu dengan kelompok lah, kenapa ya. Di sekolah kan guru di mata pelajaran yang ada gitu ya. Contohnya guru tersebut itu selalu katakanlah kurang disiplin waktu ya, jam pelajarannya selalu terlewati gitu, atau terlambat anak-anak untuk masuk pembelajarannya gitu. Nah, tentunya di situ kita juga harus menggali fakta yang ada gitu ya. Kenapa terjadi yang dirugikan tetap aja gitu, yang dirugikan tetap aja kan peserta didik ya, peserta didik, siswa tidak belajar. Untuk hal kaitannya dengan individu dengan kelompok ya, tentunya kepala sekolah mengidentifikasi masalahnya seperti apa ya, katakanlah menggali ya, bertanya kepada guru tersebut, memanggil gitu ya dengan surat surat dinas dari sekolah, kemudian diwawancara kenapa gitu, maka tidak masuk. Dan barangkali di situ karena contoh yang tadi itu maksudnya karena kalau ibu-ibu misalnya anaknya sakit gitu ya, anaknya sakit ataupun suaminya sakit keras gitu ya, atau sakit permanen gitu ya, sehingga ibunya tidak selalu tepat waktu gitu. Nah, tapi tetap aja kalau menurut saya dan menurut aturan yang sudah disepakati oleh bersama itu, tetap aja guru tersebut memiliki kesalahan gitu, karena tidak bertugas sesuai dengan tupoksinya, tanggung jawabnya gitu. Tapi ketika mencari solusi ya karena tadi untuk kebaikan bersama ya Pak. Kebaikan bersama untuk apa? Tadi untuk kebajikan ya, kebajikan.
Ya tentunya kita sebagai kepala sekolah ya mengambil keputusannya dari apa namanya fakta yang ada tadi, dan kepala sekolah barangkali memberikan solusi lah, dan di situ juga ada komitmen gitu ya, komitmen yang harus dilakukan oleh beberapa pihak antara kepala sekolah dan guru tersebut ya, ada sebuah konsekuensi ya, dan barangkali untuk apa namanya untuk bisa ada perubahan tentunya kepala sekolah memberikan arahan ya, arahan yang positif kepada guru tersebut supaya tidak mangkir lagi gitu, dengan salah satu teknik barangkali harus bisa mengelola waktunya, mengelola waktu si ibu tersebut di rumah gitu, sehingga semuanya bisa dilaksanakan ya, melayani atau istilahnya menjaga anaknya yang sakit juga bisa, kemudian mengajar juga di sekolah bisa bisa tepat waktu gitu. Itu barangkali contohnya seperti itu. Ya tergantung dari kasusnya gitu ya. Tergantung dari kasusnya, yang jelas kita harus mengacu kepada aturan dulu barangkali ya, aturan yang ada ya, kemudian apa namanya berpikir yang istilahnya yang berbasis untuk kepentingan umum gitu ya. Artinya kepentingan kalau di sekolah ya kita ke peserta didik gitu, orientasinya gitu ya, orientasinya ke situ gitu. Tantangannya tentunya untuk menyelesaikan ya, tantangannya ya emosi kita sendiri juga ya, itu merupakan sebuah tantangan gitu ya. Emosional kita juga ya, dari pimpinan barangkali ya harus selalu terkendali gitu, harus selalu bisa dikendalikan gitu, jangan sampai kan meledak gitu ya, sehingga kan tidak ada apa namanya solusi, bahkan menambah masalah lagi gitu kan, seperti itu gitu. Kemudian ya secara emosional gitu ya, secara emosional kan, emosional secara pribadi, personal juga berpengaruh gitu ya. Kemudian dari lingkungan juga, teman-teman juga akan bisa gitu, karena kan ada masukan itu yang masukan sebagainya ya, dari si A begini, dari si B begini, sehingga kita apa namanya harus bisa memilih dan memilah ya, tentunya tadi ya, tentunya kita selalu berbasis kepada kepentingan peserta didik. Kalau masalah itu yang disampaikan oleh saya kan relatif gitu ya. Kalaupun masalah itu bisa diselesaikan hari ini, kenapa harus besok gitu kan? Kenapa harus besok gitu? Jadi sesegera mungkin lah, sesegera mungkin masalah tersebut bisa apa namanya diselesaikan. Yang pertama barangkali ya istilahnya dari kita sendiri gitu ya, punya feeling lah katakanlah. Tentunya dari teman-teman juga ada gitu ya, yang istilahnya memberikan masukan dan sebagainya, itu juga sebuah apa namanya sebuah solusi juga barangkali yang bisa diterima oleh kita semua gitu, yang mungkin yang bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Saya boleh tahu Pak, untuk kayak tadi kan kayak teman atau rekan gitu, biasanya Bapak lebih spesifiknya ke mana misalnya? Ke kasek atau ke mana? Ya tentunya kan di sekolah ada perangkat ya, ada perangkat, ada kurikulum ya, kepala sekolah
wakil kepala sekolah bagian kurikulum, dan wakil kepala sekolah bagian siswaan dan humasnya. Ya tentunya dari dari perangkat itu ya, dari ketiga perangkat itu barangkali kita selalu ya istilahnya komunikasi untuk bisa menyelesaikan atau membuat sebuah atau solusi yang ada. Kalau ada masalah, kemudian masalah itu bisa terselesaikan atau ada solusi ya yang bisa diselesaikan oleh sebuah permasalahan tersebut, tentunya pasti ada hikmahnya gitu ya. Hikmahnya ya buat diri kita sendiri yang pertama barangkali gitu ya, refleksinya pada sendiri, kemudian kepada teman-teman gitu ya, teman-teman di sini, guru ya, guru ataupun peserta didik ya, jangan sampai ada sebuah masalah yang sama gitu ya. Jadi refleksinya ya pertama itu ya, kemudian yang kedua barangkali itu sebuah pengalaman yang bagus ya, yang bisa menguatkan baik itu pengetahuan, baik itu pengalaman gitu, secara emosional itu insya Allah kalau selalu ada masalah yang ada kemudian bisa diselesaikan, itu insya Allah bisa menguatkan gitu, menguatkan kepada diri sendiri gitu. Jadi intinya itu